ya alis mata. Bagaimana bisa berpikir anaknya bisa sekolah? Itulah hebatnya orang tua. Satu mama bisa membesarkan dan membahagiakan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu membahagiakan satu orang mama. Itulah pentingnya kita sekolah, itulah pentingnya kita mondok, supaya tahu kita berterima kasih kepada siapa? Ayah dan ibu. Maka belajarlah dengan baik anak-anakku semua. Anak saya sudah masuk pondok pesantren 2 orang. Nama pesantrennya Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid Pinang Awan. Jadi ibu bapak, sampai saya kasih kejutan, kasih surprise sama anak saya perempuan. Ngomong melalui Ustazah Sinta, Papa jangan lupa mudik nanti hari Rabu, bawakan ini dan segala macam. Kemudian menelpon mamanya, jadinya Papa mudik kunjungan mah? Apa jawab mamanya? Mungkin jadi Kak, tapi kalau nggak jadi dipaketkan. Tiba-tiba Ba'da Isya saya sudah disambut oleh Ustadz Haris, oleh Ustadz Fikri, bahkan kepala yayasan tadi sempat bersalaman dengan saya, yaitu Haji Andri sebelum berangkat pulang ke Medan. Anak-anakku semua, mohon izin, mohon maaf. Wallahi tidak ada sedikit pun ria di hati saya. Saya hanya sedikit menceritakan perihal tentang siapa suksesnya. Kalau malam hari ini, jujur tadi sudah saya sampaikan sama Ustadz Fikri, saya malam hari ini betul-betul menjadi manusia yang tidak berharga, sangat kecil di hadapan anak-anakku semua. Saya berpikir di luaran tembok ini, di luaran sana, saya adalah manusia paling hebat. Tapi ketika saya kumpul dengan anak-anak yang luar biasa ini, saya seperti tidak ada apa-apanya. Makanya saya berpikir, kalaupun saya mau tausiah, saya mau ceramah, apa yang mau saya ceramahkan? Mau bicara Quran, anak-anak sungguh luar biasa hebatnya. Mau bicara hadis, anak-anak lebih banyak yang hafal daripada ustadznya. Maka anak-anakku semua, beruntung kalian sampai detik ini tetap di pondok pesantren. Kenapa? Kalian nanti keluar dari sini akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bermanfaat. Bukankah ketika kita keluar dari sini yang kita harapkan adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Minimal apa? Ketika nanti kalian pulang, apalagi di bulan Ramadan, makmurkan masjid rata-rata semua anak Ar-Rasyid. Dulu saya waktu mondok pertama, tahun pertama, saya ceritakan dari awal. Tahun 1975 saya lahir. Tahun 1977 saya terkena demam panas polio. Akhirnya setem, panas tinggi, disuntik oleh salah seorang bidan yang baru ditugaskan ke kampung saya. 7 hari setelah disuntik, kondisi panas saya pun hilang. Tapi apa yang terjadi? Saya divonis dokter cacat seumur hidup. Maka mulai tahun 1977 sampai hari ini, kondisi saya diciptakan Allah menjadi orang yang cacat. Bahkan tanggal 20 bulan 10 tahun 2022 masih ingat saya ketika Ustazah Kiki membawa rombongan santriwati Ar-Rasyid untuk menjenguk saya karena terjadi kecelakaan tunggal sehingga menyebabkan kaki saya patah. Tapi saya yakin dan percaya tentang janji Allah dalam hadis qudsinya. Siapa yang diberikan kekurangan pasti akan diberikan kelebihan, dan kelebihannya itulah yang akan menutupi kekurangannya. Maka jujur, kalau ceramah di depan bupati sudah berapa puluh kali, ceramah di depan anggota DPR sudah berulang kali, ceramah di depan pejabat saya tidak pernah takut. Bahkan saya pernah diundang ceramah oleh Kalapas, lembaga pemasyarakatan
Lubusona Ranto Prapat yang diceramahi semua nabi-nabi, narapidana yang pernah membunuh. Saya tidak pernah takut. Tapi malam hari ini yang namanya suksesno jadi pakai ilmu, ketika saya lihat luar biasa anak-anak yang istiqomah dalam kebaikan. Mereka mengingat bagaimana ayah dan ibunya kadang-kadang mereka tidak bisa tidur malam karena mereka memikirkan anaknya di pondok sudah makan atau belum, anaknya di pondok kesusahan atau tidak. Apakah sanggup anak-anak membalas kebaikan orang tua itu dengan sesuatu yang tidak membahagiakan orang tua? Minimal kalau kita menjadi seorang anak belum mampu membahagiakan orang tua, paling tidak jangan menyusahkannya. Setuju? Setuju? Akhirnya